yang kemudian oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu sekretarisnya Pak Cokro, tahu saya. Kemudian diganti oleh Pak Kartosuwiryo. Tapi sebelumnya Haji Agus Salim itu termasuk orang dekatnya Pak Cokro. Seperti yang kalian tahu, Pak Cokro itu gurunya Bung Karno dan gurunya Pak Karno dan juga gurunya Pak Semar. Tinggal di Penel. Jadi oleh Haji Agus Salim pada waktu rapat-rapat persiapan kemerdekaan itu, salah satu perumus yang penting dan menonjol tapi tidak terlalu flamboyan seperti Bung Karno gitu ya, itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu yang menulis narasi proklamasi sebelumnya yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang 45. Jadi kalau kita baca naskah pembukaan Undang-Undang 45 itu semula dimaksudkan sebagai proklamasinya. Kelahiran bangsa dan negara Indonesia itu diproklamasikan dengan membaca pembukaan. Bukan seperti yang sekarang ini, naskah proklamasinya kan beda sekali ya. Yang kalau yang dibuat oleh Haji Agus Salim itu, yang pembukaan itu bahwa sesungguhnya penjajahan itu adalah kemerdekaan itu adalah semua bangsa dan seterusnya. Jadi Haji Agus Salim sebagai orang dekatnya Pak Cokro itu merumuskan pembukaan itu sebagai maqasid syariah. Jadi kalau kita lihat tujuan-tujuan bernegara itu apakah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Jadi ini rumusan-rumusan yang diambil dari prinsip-prinsip syariah, sehingga kemudian walaupun itu diterjemahkan dalam yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila itu menurut Piagam Jakarta yang berbeda tentu saja dengan yang kita kenal sekarang. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita melihat pembukaan itu sebagai semacam ruh, semacam tujuan, semacam visi tentang Indonesia di masa depan, itu telah digambarkan oleh para pendiri bangsa kita yang umumnya terutama dari kalangan ulama, tokoh-tokoh cendekiawan yang berpendidikan pesantren ataupun berpendidikan Belanda, ya, dan juga tokoh-tokoh lain seperti Kiai Ibrahim Hasim, ayahnya Gus Dur, Gus Sumo, Pak Abioso, Cokro, Pak Abioso itu termasuk di Haji Mas Mansur, itu adalah tokoh-tokoh yang ikut merumuskan draft tentang Undang-Undang Dasar. Jadi itu kalau kita lihat perspektifnya, kemudian diterjemahkan tentu saja di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Lalu sayang sekali memang segera setelah proklamasi itu Belanda tidak mau tinggal diam. Belanda mencoba masuk kembali kan, masuk kembali dengan beberapa macam cara, termasuk dompleng pasukan sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi Inggris yang kemudian menjadi pemenang, sebetulnya menjadi pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah Amerika. Ya. Inggris hanya sekutunya, tapi kemudian jenderal besar sekutu yang ada di India itu dikirim ke Indonesia, ya, dan kemudian Belanda numpang di pasukan sekutu karena Jepang menyerah, kemudian dalam keadaan kosong kita terlanjur sudah bukan terlanjur ya berani memproklamasikan kemerdekaan pada saat kekosongan kekuasaan. Nah kemudian ini tidak dikendaki berlangsung terus ya, karena Indonesia itu terlalu kaya dan terlalu besar bagi Belanda. Belanda itu kan kota negara kecil sekali, mungkin tidak seluas Jawa Timur dan sama Jawa Timur. Ya. Tetapi dari Indonesia itu Belanda menjadi kaya raya. Nah di dalam proses-proses kemudian setelah kemerdekaan itu kita diributkan dengan upaya untuk merebut kembali kemerdekaan termasuk perang di Surabaya.
Hasyim Asy'ari mengeluarkan ini resolusi jihad ya untuk melawan penjajah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan yang kita rebut waktu itu direcoki, implementasi Undang-Undang 40 itu direcoki oleh Belanda, ya. Sehingga berubah-ubah itu, ya berubah-ubah sehingga pada waktu konferensi meja bundaran 49 itu kita sudah tidak lagi undang-undang dasar, kita undang-undang dasar RIS. Ya. Jadi undang-undang dasar itu diganti dengan RIS karena kita sudah menjadi negara Jawa Timur, negara Madura, negara macam-macam. Jadi itu kemudian termasuk Republik Indonesia. Republik Indonesia itu ada di Yogyakarta dan sekitarnya dan sebagian Sumatera. Itu disebut Republik Indonesia. Tetapi RIS yang kemudian Republik Indonesia Serikat itu, itulah yang kemudian berlangsung ya, setelah konferensi meja bundaran. Ini sebagai background bagaimana kita memakai pendidikan dan pembelajaran. Saya kira perlu disebutkan juga bahwa ternyata banyak yang protes kepada RIS, ya karena di dalam konferensi meja bundaran itu kita disuruh bayar utang. Banyak sekali utang kita itu, ya. Akibat Belanda dalam perjanjian itu minta dibayar